Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan fillah, kita akan melanjutkan hadis yang kelima, yaitu ar-rifqu, kelembutan, yaitu sifat lembut. Lembut di sini, lembut hatinya, lembut tutur katanya, dan lembut juga tingkah lakunya. Jadi bukan lembut tutur katanya saja, tapi tidak lembut tingkah lakunya. Bukan hanya lembut tingkah laku dan kata-katanya saja, tapi tidak lembut hatinya. Ada orang yang luar biasa lemah lembut tutur katanya, tingkah lakunya, perbuatannya, perilakunya juga luar biasa lembut, tapi hatinya keras, tidak lembut. Apa buktinya? Dikasih nasihat sekali, dua kali, bahkan berkali-kali, hatinya tak mau menerima. Walaupun kita katakan orang ini lembut tutur katanya, lembut perilakunya, namun keras hatinya. Keras hatinya menerima nasihat, menerima bimbingan, menerima pengarahan dan masukan dari orang lain. Hakikatnya orang ini juga keras, bukan itu. Jadi lembut itu harus total. Lembut kita dalam bertutur kata, lembut kita dalam berperilaku, bersikap, dan lembut juga hati kita. Artinya adalah hati kita mudah untuk menerima nasihat, bimbingan, masukan dari saudara kita. Ini jenis hidup. Jadi lembut di sini dalam arti yang seutuhnya, bukan hanya lembut kebahagiaan. Ada sebagian orang yang kita katakan tadi, masya Allah luar biasa lembut tutur katanya, tapi hatinya keras. Dinasihati berkali-kali, tapi dia tidak mau mengikut. Ada seperti itu manusia. Ya, jadi hendaklah kita benar-benar memiliki sifat lembut dalam segala aspek yang kita sebutkan tadi. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha rafiqun yuhibbur rifqa wa yu'ti 'ala rizqi ma la yu'ti 'ala al-'unuf. Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Maha lembut dan menyukai kelembutan, menyukai orang yang lembut, dan memerintahkan nabinya untuk berlaku lemah lembut. Fabima rahmatin minallahi linta lahum, dan dengan rahmat Allah engkau berlaku lembut kepadanya. Itu kepada mereka, kepada manusia. Dan Allah memberikan karena kelembutan sesuatu yang Allah tidak beri karena kekerasan, yang latar belakangnya kekerasan, Allah tidak beri. Dan Allah hanya memberi yang berlatar belakang kelembutan. Ikhwan fillah azza wa jalla, ini merupakan karakter dan kepribadian muslim yang sangat agung. Muslim haruslah orang yang lembut dalam segala hal. Lembut tutur katanya, lembut perilakunya, dan lembut juga hatinya. Orang yang lembut seperti ini, ikhwan fillah, akan mudah bersahabat dengan orang lain, dan dia akan disahabati. Dia mudah akrab dengan orang lain, dan dia diakrabi oleh orang lain. Al-mu'min kal jamalil anis. Mu'min itu seperti onta yang jinak. Haitsu qilan qad. Kemana dia diarahkan kepada kebaikan, maka dia akan menurut. Nah, orang yang lembut hatinya lah yang mudah menurut kepada kebaikan. Mudah dia diarahkan kepada kebenaran, mudah dia diarahkan kepada kebaikan karena dia memiliki hati yang lembut, selembut hati onta yang jinak. Onta itu jarang-jarang ketemu yang jinak. 1001. Karena tabiat dasar onta itu adalah liar, keras dan kasar.
maka dari itu kita dilarang salat di kandang onta. Karena Rasul mengatakan fa innahunna khuliqna minas syayatin. Setan itu diciptakan memiliki karakter setan. Maka jarang didapati onta yang jinak. 1001. Demikian pula manusia, jarang didapati manusia yang lembut. Yang lembut seluruhnya, hatinya, tutur katanya, dan sikap serta perilakunya. Maka dari itu, kalau kita memiliki teman yang seperti ini, maka jangan dilepas. Karena kita tidak akan menemukan orang seperti ini, ya mungkin di lain waktu. Ikhwan fillah azza Allah wa iyyakum jami'an. Seorang mukmin itu adalah orang yang ya'lif wa yu'laf. Orang mukmin itu adalah orang yang ya'lif wa yu'laf. La khaira fi man la ya'lif wa la yu'laf. Mukmin itu adalah orang yang bersahabat dan disahabati. Artinya bersahabat adalah dia bisa memahami orang lain, dia bisa bergaul dan dia bisa bermuamalah dengan baik kepada orang lain. Dia bersahabat dengan orang lain dan disahabati. Wa yu'laf. Artinya orang lain juga senang bersahabat dengannya. Orang lain suka dekat dengannya. Tidak ada kebaikan orang yang tak bersahabat dan tidak disahabati. Ada orang yang karakternya orang lain enggak betah lama-lama dekat dengannya. Ada saja perkara yang muncul dari dirinya. Kalau tidak lisannya, ya tangannya, ya kakinya jahil. Kita menjahili orang lain. Lisannya tajam tidak sendiri. Orang seperti ini enggak disahabati. Orang lain enggak akan betah dekat dengannya. Dia enggak betah dekat dengannya. Seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna min asarin nas atau inna min sarin nas man tarakahu nas ittiqa asarihi." Sesungguhnya seburuk-buruk orang adalah seseorang yang ditinggalkan oleh orang lain karena keburukan akhlaknya. Karena keburukan akhlaknya. Mungkin karena buruknya tutur katanya, mungkin karena buruknya tingkah lakunya, dan mungkin juga karena dengki dan hasadnya hatinya. Sehingga orang lain juga enggak betah lama-lama dekat dengannya. Ikhwan fillah, azanillah wa iyyakum jami'an. Maka jadilah seorang mukmin, seorang muslim yang memiliki kepribadian lembut dalam segala hal. Hatinya, tutur katanya maupun perilakunya. Mukmin itu bukanlah orang yang kasar. Bukanlah orang yang keras. Walaupun tafazzan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau engkau kasar dan berlaku keras terhadap mereka, niscaya mereka akan lari dari sisimu. Orang lain akan lari dari sisi kita apabila kita memiliki sifat yang kasar. Bukan sedih. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyukai orang-orang yang lembut. Bayangkan Allah Subhanahu wa taala menyuruh kedua nabinya, yaitu Nabi Musa dan Nabi Harun, untuk berkata dengan tutur kata yang lembut kepada Firaun, orang yang paling kafir dan engkar terhadap Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka untuk mendakwahinya dan menyampaikan nasihat kepadanya. Faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Katakanlah kepadanya, yaitu kepada Firaun, perkataan yang lunak, lemah lembut. Mudah-mudahan dia bisa ingat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kata-kata yang lemah lembut ini lebih menyentuh hati dan bisa membuat seorang itu ingat dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadilah seorang muslim yang memiliki kepribadian lemah lembut. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikenal dengan akhlak beliau yang mulia. Ya, Allah memuji beliau dalam kitabnya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan sungguh engkau wahai Muhammad memiliki akhlak yang sangat terpuji. Aisyah istri beliau berkata ketika ditanya apa akhlak Rasulullah, maka Aisyah menjawab akhlak beliau adalah Al-Quran, yaitu penjabaran dari apa yang tertuang dan tertulis di dalam Al-Quran. Itu akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita lihat dari sejarah dakwah
Islam yang dibawa oleh Rasulullah ataupun para sahabat, tabi'in dan para ulama, banyak orang-orang kafir yang masuk tertarik kepada dinul Islam karena melihat akhlak kaum muslimin. Karena mereka tidak akan bisa melihat keistimewaan akidah kaum muslimin. Mereka tidak bisa melihat keistimewaan akidah Islam. Karena mereka belum lagi masuk ke dalam Islam. Apa yang pertama kali mereka lihat dari Islam ini? Sampul luarnya. Sebagaimana kita melihat sebuah buku menarik dari sampul luarnya. Wah, sampul luarnya sudah menarik. Kemungkinan isinya juga menarik. Demikian juga orang kafir melihat Islam. Mereka tidaklah langsung melihat intinya, apa yang ada di dalamnya, apa yang tertulis dan tertuang di dalamnya. Karena ini butuh waktu yang lama. Yang paling cepat yang dapat mereka tarik dan mereka simpulkan dari Islam itu adalah melihat akhlak kaum muslimin. Itu sampul luar. Dilihat dulu. Demikian juga dakwah salaf ini ikhwanifiddin. Orang-orang ahli bid'ah di luar salaf, yang pertama kali mereka sorot dan mereka lihat adalah sampul luar. Ya, mereka belum tahu perincian akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah poin 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Itu juga butuh waktu untuk memahaminya. Orang yang sudah salaf saja membutuhkan waktu yang lama untuk memahami itu. Apalagi orang-orang yang di luar salaf, mereka tidak langsung bisa memahami keistimewaannya. Sementara orang-orang yang sudah lama lagi salaf saja belum mengerti dan belum mengetahui betul keistimewaan akidah salaf. Apa yang pertama kali mereka lihat? Apa? Sampul luar, yaitu akhlak orang-orang yang mengaku salaf. Mereka melihat akhlak kita, mereka melihat bagaimana sikap dan tingkah laku kita. Ikhwan fillah, azanillahu, itu merupakan daya tarik pertama. Orang-orang di luar Islam masuk ke dalam Islam. Mereka melihat kejujuran kaum muslimin. Mereka melihat kelurusan akhlak kaum muslimin. Kebaikan tutur kata mereka, tingkah laku mereka, keadilan mereka, ketepatan janji mereka dan seterusnya, sehingga orang-orang kafir itu tertarik melihat Islam dan masuk ke dalam Islam. Para sahabat yang dahulunya kafir banyak yang mengeluk Islam karena melihat akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ikhwanifiddin, itu hal yang wajar. Dahulu pada zaman Imam Ahmad Ibn Hanbal, orang-orang yang datang ke majelis beliau hanya sepertiga yang benar-benar mempelajari ilmu dari Imam Ahmad. Selebihnya itu hanya mendapatkan faedah adab dari beliau. Itu melihat Imam Ahmad dan bagaimana akhlak beliau, mereka dapat faedah dari situ. Sementara apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad mereka belum lagi mengerti. Karena namanya ilmu perlu diulang-ulang, sekali dua kali mendengar mungkin belum paham. Sampai 5 kali, 10 kali baru mengerti. Wah, ini rupanya maksud yang disampaikan oleh guru saya dulu. Tapi apa yang pertama kali, kesan apa yang pertama kali dia lihat dan dia dapatkan dari seorang alim, dari seorang ulama? Apa itu? Adab. Inilah kesan pertama. Mereka melihat adabnya. Bagaimana adabnya? Maka dari itu para ulama mengatakan kanu yata'allamuna al-hadiyah qabla an yata'allamuna al-ilma. Dahulu para salaf mereka lebih dulu mendapatkan faedah adab sebelum mereka mendapatkan faedah ilmu. Ya, mereka lebih dahulu mendapatkan faedah adab sebelum mereka mendapatkan faedah ilmu. Karena adab adalah pintu gerbang menuju ilmu. Kalau kita tidak dapat faedah adab, ilmu akan lari. Tidak akan dapat masuk ke dalam gerbang ilmu orang-orang yang tak punya adab. Inilah kunci sukses para salaf dahulu di dalam menuntut ilmu itu. Ya, ini kunci sukses para ulama salaf dulu di dalam meraih ilmu dan menimba ilmu dari para ulama. Awal mereka datang duduk di majelis Imam Ahmad, mereka melihat menyerap dulu adab Imam Ahmad, akhlak, wah begini. Nah, lama-kelamaan semakin sering mereka duduk dalam majelis, barulah mereka mengetahui pelajaran yang mereka dengar mungkin tahun yang lalu.
Karena ilmu ini baru lengket di kepala kalau sudah diulang berkali-kali. Pelajaran tauhid yang kita pelajari mungkin 1-2 kali kita pelajari, belum lagi lengket, belum lagi dimengerti oleh akal kita. Baru setelah diulang berkali-kali, barulah kita mengerti dan paham. Oh, ini maksudnya, ini pengertiannya dan seterusnya. Itu sedikit. A'azzanillah wa iyyakum billah. Ya, jadi kuncinya adalah akhlak yang terpuji. Nah, bagaimana cara mendapatkan akhlak yang terpuji? Ada 3 cara. Yang pertama adalah bergaul dengan orang-orang saleh. Rasulullah mengumpamakan orang-orang yang duduk dengan orang saleh dengan orang-orang yang duduk dengan orang-orang yang buruk akhlaknya atau orang-orang yang jahat. Seperti orang yang dekat dengan penjual minyak wangi dengan orang yang dekat dengan pandai besi. Orang yang dekat dengan penjual minyak wangi minimal kalaulah dia tidak membeli atau dia diberi atau dia mendapatkan aromanya. Orang yang dekat dengan pandai besi, kalaulah dia tidak membakar wajah pakaiannya, minimal dia akan mencium bau busuk darinya. Begitulah kalau kita salah memilih teman, salah memilih teman jalan, teman karib, teman akrab. Bukan artinya kita dia belum membuka hubungan muamalah dengan orang-orang, silakan. Tapi yang namanya teman akrab, teman dekat, ini harus spesial, harus khusus. Demikian Rasulullah SAW semua bermuamalah dengan Nabi. Sampai Yahudi juga bermuamalah dengan Nabi. Tapi teman dekat beliau hanya orang-orang tertentu saja. Karena yang namanya Al-Khalil, ya seorang itu sangat bergantung kepada Khalilnya, teman dekatnya. Al-mar'u ala dini Khalilihi. Seseorang itu berada di atas kebiasaan agama yang biasa dilakukan oleh sahabat karibnya. Maka lihatlah sahabat karib kita. Itu cara untuk memperbaiki akhlak. Karena yang namanya al-adah mu'diyah. Kebiasaan, sifat, watak, tabiat itu mu'diyah. Artinya apa? Menular. Bahkan cepat sekali menularnya. Kalau kita duduk-duduk dengan preman, dekat-dekat dan menjadikan preman itu sebagai teman kita, teman dekat kita, kemana-mana bersamanya, bagaimana? Lambat laun, kata-kata kita pun seperti kata-kata preman. Kalau kita dekat-dekat dan menjadikan orang yang buruk tutur katanya, yang kasar lisannya, tajam lisannya, maka lambat laun kita juga akan kecipratan kata-kata kasarnya. Dan terbiasa lisan kita untuk mengucapkannya. Karena itulah yang kita konsumsi telinga, itulah yang didengar oleh telinga kita. Itulah yang kita konsumsi sehari-hari. Kata-katanya itu terngiang-ngiang di telinga, masuk ke dalam hati, akhirnya ditransfer kembali ke lisan, kita ucapkan. Jadi sifat mu'diyah. Yang namanya sifat itu, watak dan karakter itu, tabiat itu bisa menular. Maka kita harus pandai, bijak dan bijaksana di dalam memilih teman akrab atau teman karib. Yang kedua adalah melatih diri untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia. Innamal hilmu bitahallum. Sesungguhnya kesantunan itu dapat diraih dengan melatih kesantunan. Waman tasabbara sabbarahullah. Barang siapa yang melatih kesabaran, maka Allah akan memberikan kesabaran untuknya. Jadi akhlak yang baik itu bisa dilatih, ikhwan fillah. Jadi harus dilatih. Harus dilatih. Seperti yang kita sebutkan tadi, keikhlasan harus kita latih diri kita untuk ikhlas. Demikian juga akhlak yang buruk. Masing-masing orang punya akhlak yang buruk. Berbeda-beda, ada yang rusak di bicaranya, ada yang rusak di janjinya, ada yang rusak di sikap dan perilakunya. Macam-macam punya, kita katakan benih-benih keburukan. Maka dari kita berlindung diri dari keburukan diri-diri kita. Masing-masing orang punya itu sifat buruk, ada. Karena nggak ada manusia yang sempurna.
namun kita bisa melatih diri untuk menghilangkannya dan mengambil akhlak yang terpuji. Jadi perlu latihan, ikhwani fillah. Rahimani wa rahimakumullah. Dan yang ketiga adalah doa. Kita harus berdoa kepada Allah, minta akhlak yang terpuji. Ini bukti kesungguhan kita untuk memperbaiki akhlak, yaitu berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Nabi saja yang telah dijamin akhlaknya oleh Allah melalui firman-Nya dalam Al-Quran, innaka la'ala khuluqin 'adzim. Beliau sallallahu alaihi wasallam tidak pernah lupa meminta kepada Allah akhlak yang terpuji dan berlindung kepada Allah dari akhlak-akhlak yang buruk. Itu Nabi. Kita sudah seberapa jauhkah kesungguhan kita meminta kepada Allah supaya akhlak kita baik? Atau kita sudah dapat jaminan dari langit bahwasanya fulan engkau adalah seorang yang berada di atas akhlak yang agung? Tidak ada jaminan dari langit. Jadi kita perlu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi berdoa, dalam doanya beliau mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal adwa'i wal ahwa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kemungkaran akhlak, kemungkaran penyakit, dan kemungkaran hawa nafsu. Ya, akhlak yang mungkar, penyakit yang mungkar. Ya, waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah dari penyakit-penyakit yang mungkar. Penyakit-penyakit kronis, penyakit-penyakit yang membuat miris hati kita jika kita melihat orang yang menderita sakit tersebut. Banyak saudara-saudara yang terbaring lemah di rumah sakit karena penyakit-penyakit yang mungkar ini. Ya, apalagi zaman sekarang ini ada saja jenis-jenis penyakit yang Allah turunkan. Terakhir ini orang-orang di dunia ini sibuk dengan satu virus apa? Flu babi. Ya, kita berlindung kepada Allah supaya tidak tertimpa mungkaratil adwa, penyakit-penyakit yang mungkar, dan kemungkaran hawa nafsu. Jadi Rasulullah minta kepada Allah, berlindung diri kepada Allah dari kemungkaran akhlak. Demikian juga salah satu doa Rasulullah, Allahumma ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, Engkau telah membaguskan rupaku, bentukku, fisikku, wajahku, tubuhku, fahassin khuluqi. Maka perbaikilah, baikkanlah juga akhlakku. Ya, Rasulullah meminta perbaikan akhlak beliau, padahal beliau sudah dapat jaminan. Apa yang beliau lakukan itu demi untuk mengajarkan kepada umatnya pentingnya meminta akhlak yang baik. Kemudian dalam salat malam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuka salat malam beliau dengan doa iftitah yang salah satunya adalah berbunyi, wahdini li ahsanil akhlaq, wa la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anni an sayyi'aha, wa la yasrifu anni an sayyi'aha illa anta. Ya Allah, tunjukilah aku kepada akhlak yang baik. Sesungguhnya tidak ada yang bisa menunjukiku kepada akhlak yang baik kecuali Engkau. Dan palingkanlah aku dari keburukan-keburukan akhlak. Sesungguhnya tidak ada yang dapat memalingkanku dari keburukan-keburukan akhlak tersebut kecuali Engkau. Dan ini dalam salat malam, ikhwani fillah. Nabi sungguh-sungguh berdoa, minta kepada Allah akhlak yang baik dan berlindung kepada Allah dari akhlak-akhlak yang buruk, ikhwani fillah. Itu Nabi. Apakah lagi kita? Jadi perlu kita meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Itulah langkah-langkah untuk meraih akhlak yang mulia, ikhwani fillah. A'azzallahu wa iyyakum. Nah, ini ikhwani fillah. Jadi para muslim harus memiliki kepribadian yang lembut, akhlak yang mulia dan terpuji. Kemudian hadis yang ke-6, rujuk ilal haq, kembali kepada kebenaran. Ini adalah sikap yang terpuji. Ar-rujuk ilal haq. Ini erat kaitannya dengan kelembutan hati di dalam menerima nasihat. Orang yang paling malang adalah orang yang tidak lagi mau dan bisa menerima nasihat dari saudaranya.
Dia selalu diliputi oleh syakwa sangka, buruk sangka terhadap saudaranya yang menasihati dirinya. Orang yang sudah menutup pintu nasihat orang lain terhadap dirinya, ini adalah orang yang binasa, berada di ambang kebinasaan. Bukankah Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "In wal asri innal insana lafi khusrin." Demi masa sesungguhnya manusia berada di atas kerugian, kecuali orang beriman dan beramal saleh. Setelah itu apa? Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling nasihat menasihati, ya. Memberi dan menerima itu namanya tawasi. Tanasuh, memberi dan menerima. Kadang kita memberikan nasihat kepada saudara kita dan kadang saudara kita memberikan nasihat kepada kita. Harus saling menerima, saling menyempurnakan, karena hakikat dari saling menasihati ini adalah untuk saling melengkapi, saling menguatkan satu sama lainnya, bukan saling memojokkan dan saling menjatuhkan dengan nasihat. Itu bukan nasihat. Ya, ya, nasihat yang ditujukan untuk menjatuhkan orang lain ini bukan nasihat hakikatnya. Karena yang namanya nasihat itu adalah untuk saling melengkapi dan menyempurnakan. Kita tidak maksum. Kita tidak sempurna, tapi kita bisa menuju kesempurnaan dengan membuka pintu nasihat, saling tanasuh fil haqqi was sabri wal marhamah. Dengan kebenaran, dengan kesabaran dan dengan kasih sayang. Nabi Azani Allah wa iyyakum jami'an. Jadilah orang yang dapat mengambil pelajaran dan nasihat dari orang lain. Janganlah jadi orang yang menjadi pelajaran bagi orang lain. Ini dan kondisi. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin mu'minin illa wa lahu dhanbun ya'taduhu al-fainatu ba'da al-fainah aw dhanbun huwa muqimun 'alaihi la yufariqu hatta yufariqa ad-dunya. Innal mu'mina khuliqa muftanan tawwaban nasiyan idza dzukira dzakar." Rasul mengatakan, tidak ada seorang mukmin melainkan dia pasti memiliki dosa yang biasa dia lakukan waktu demi waktu, atau dia memiliki dosa yang selalu dia lakukan dan tidak bisa dia tinggalkan sampai dia meninggalkan dunia. Ya, kita tentunya tidak lepas dari kekurangan. Kullu bani Adam khata' wa khairu khata'ina tawwabun. Sesungguhnya seorang mukmin diciptakan dalam keadaan terkena fitnah. Banyak hal-hal yang menggoda dan mengganggu dirinya dan berusaha untuk menariknya keluar dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Namun dia juga diciptakan memiliki sifat dan karakter selalu bertaubat dan selalu juga lupa. Begitu mukmin. Ya, demikian juga manusia. Manusia dikatakan manusia berasal dari kata nasia, yaitu lupa. Itulah manusia yang tidak lepas dari kekurangan. Kadang-kadang kita lupa dan alpa dan jatuh dalam kesalahan dan dosa. Namun sebaik-baik orang yang bersalah dan berdosa adalah orang yang segera bertaubat, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Dan berilah peringatan, sesungguhnya peringatan itu berguna bagi orang-orang yang beriman. Apabila dia diingatkan, idza dzukira dzakara, jika dia diingatkan, dia akan kembali ingat, dia akan menerima nasihat. Ini adalah karakter mukmin, mudah menerima nasihat. Sebagaimana yang kita sebutkan tadi, al-mu'minu kal jamalil anis haitsu qida inqada. Apabila dia diarahkan, dia mudah untuk mengikutinya, mudah untuk kembali kepada kebenaran, tidak keras hatinya, tidak bebal hatinya, jiwanya untuk menerima nasihat yang disampaikan oleh saudaranya kepada dirinya. A'azzanillahu wa iyyakum jami'an. Baik, demikianlah ya kajian kita, mungkin sampai hadis yang ke-6 yang bisa kita kupas pada kesempatan yang singkat ini. Dan untuk selanjutnya ya kita akan menjawab beberapa pertanyaan karena waktu yang ada pada kita sangat terbatas.
Maka setengah jam ke depan ini kita berikan waktu untuk menjawab beberapa pertanyaan yang mungkin masuk ditanyakan oleh para ikhwah sekalian. Nah, untuk yang ingin bertanya silakan. Atau di sini ada pertanyaan yang sudah tertulis, ya. Bolehkah memberi nama anak dengan nama-nama sahabat dengan harapan bisa mengikuti jejak mereka? Boleh, bahkan dianjurkan Ikhwan Fillah memberi nama dengan nama-nama orang-orang saleh. Dengan harapan tafaul kita, ia bisa mengikuti jejak orang yang memiliki nama tersebut. Ya, boleh, bahkan dianjurkan. Ini merupakan kebiasaan para nabi terdahulu. Orang-orang soleh terdahulu, mereka memberikan nama anak-anak mereka dengan nama-nama orang-orang soleh dan para nabi. Ya, Rasulullah SAW juga mengatakan, ahabbul asma' ilallah Abdullah wa Abdurrahman. Nama yang paling disukai Allah Subhanahu wa taala adalah Abdullah dan Abdurrahman. Jadi kita harus memilih untuk anak kita nama yang terbaik. Jangan asal kasih nama. Ya. Sembarangan memberikan nama. Karena sebagian nama itu bisa juga berupa doa, ya, berupa doa kepada pemiliknya. Maka berilah nama anak kita dengan nama-nama yang baik. Jangan memberi nama dengan nama-nama ataupun istilah-istilah yang negatif atau kotor. Kalau tidak ada maknanya. Oleh karena itu disunahkan untuk mengganti nama anak yang tidak ada maknanya. Atau kurang bagus, diganti dengan nama yang bagus. Apa perbedaan khilafah ala minhajin nubuwah dengan khilafah Islamiyah? Ya tentunya berbeda. Ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an. Khilafah Islamiyah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan bahwasanya akan terjadi perpecahan di tengah-tengah umat ini menjadi 73 golongan. Kullu hafin finnar illa wahidah. Umat Islam akan terpecah-pecah. Akan muncul di sana ahli bid'ah yang juga menyuarakan Islam dan mereka juga beragama Islam. Karena ahli bid'ah itu ya tidak semua kafir dan keluar dari Islam. Mereka juga berlabel Islam, namun mereka jatuh dalam bid'ah. Dan itu akan terjadi setelah zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna man ya'isminkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira. Inilah realita yang sudah digambarkan dan disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan istilah khilafah ala minhajin nubuwah. Khilafah yang berjalan di atas pedomannya an-nubuwah, pedoman sahabat, pedoman Quran dan Sunnah dengan pemahaman as-salafus saleh. Itu dia perbedaannya. Karena kalau kita katakan khilafah Islamiyah, Islam menurut versi siapa? Apakah versi Syiah, versi Khawarij, versi Sufi, atau apa? Nah tentu yang akan muncul nanti di akhir zaman yang dimaksud oleh Rasulullah adalah khilafah ala minhajin nubuwah. Khilafah Islami tapi berjalan di atas manhaj as-salafu as-saleh. Nah jadi ini akan disebut. Jadi orang-orang yang berusaha untuk menegakkan khilafah Islamiyah tapi membenci manhaj salaf, sampai kiamat mereka tidak akan bisa menegakkan khilafah. Sampai kiamat mereka tidak akan bisa menegakkan khilafah. Atau orang-orang ini sebenarnya sedang bermimpi, bersihkan wajahnya supaya bangun dari mimpi.
Nabi memerintahkan kepada kita ketika berselisih maksimal 3 hari, tapi Nabi sendiri pernah membiarkan istri-istri beliau selama 1 bulan. Bagaimana menempatkan kedua riwayat ini? Ikhwan fillah, ini istri. Dan yang Rasulullah SAW lakukan adalah untuk memberikan tarbiyah kepada istri. Istri di bawah kendali kita, rakyat kita. Pemimpin lebih tahu a'raf an su'aliha, lebih tahu tentang rakyatnya. Apakah antum sudah beristri? Oh, belum. Kalau tunjuk ya. Sudah beristri? Hah? Sudah. Sudah beristri? Belum juga. Kambingnya? Wah, ada banyak yang belum beristri. Antum? Sudah. Apakah antum lebih tahu tentang istrinya atau dia? Nah, dia yang lebih tahu orang istrinya. Ya. Seorang suami tentu lebih tahu tentang istrinya daripada orang lain. Demikian juga Nabi. Ya, ada hadis tapi dhaif, jangan kamu tanya 3 hal. Salah satunya adalah jangan kamu tanya seseorang yang memukul istrinya. Kenapa dia memukul istrinya? Tapi hadisnya dhaif. Tapi ada di sana sisi benarnya yang sedikit. Karena kamu tak tahu. Ya. Dia lebih tahu maslahat bagi seorang istri dari apa yang diperlakukan oleh suaminya adalah suaminya sendiri. Demikian juga di sini Rasulullah lebih tahu tentang apa yang harus dia lakukan terhadap istri-istri beliau, yang itu di bawah kekuasaan beliau. Beda halnya antum dengan antum yang lainnya. Apakah antum di bawah dia atau dia di bawah antum? Tidak. Ya, tidak ada hubungan di sini. Maka antum berdua tak boleh memboikoti lebih dari 3 hari. Bukan sidina azani Allah wa iyyakum jami'an. Nah, itu dia cara untuk menggabungkan antara keduanya. Oleh karena itu seorang ayah boleh memboikot anaknya, walaupun lebih dari 3 hari untuk pendidikan. Karena dia yang lebih tahu tentang anaknya daripada orang lain. Tapi bolehkah itu dia lakukan terhadap orang lain? Aku boikot kamu 40 hari. Tidak boleh, bukan izin. Apa hubungannya dia dengan kita? Dia bukan di bawah kita, kita bukan di bawah dia. Tidak boleh. Nah, demikian yang izin. Jadi hadis tadi harus kita tempatkan seperti itu. Nah, demikian. Bagaimana kiat untuk melembutkan hati? Salah satunya adalah dengan rajin-rajin membaca Al-Quran. Karena Al-Quran itu adalah shifaa'un lil qalbi, obat bagi hati. Hati kita bisa lembut. Jika kita sudah membaca Quran tapi hati kita tidak lembut, mungkin kita kurang mentadabburinya. Tadabburilah Al-Quran. Jangan hanya membacanya dengan lisan, tapi bacalah dengan hati kita juga, selain dengan lisan kita. Adapun mengenai cara untuk kita katakan meraih akhlak yang mulia, tadi sudah kita sebutkan 3 ya caranya ya. Nah, silakan merujuk kembali kepada catatannya. Doa yang kita bacakan tadi tentunya ada di rekaman ini. Doa meminta akhlak yang baik dan berlindung dari akhlak yang buruk. Itu bisa dibaca. Antum bisa lihat juga di kumpulan doa. Coba lihat doa iftitah pada sholat malam. Nah, di situ ada doa berlindung diri dari akhlak yang mungkar. Itu juga ada di situ. Rasulullah menyuruh berjenggot untuk menyelisih orang Yahudi. Tapi orang Yahudi juga berjenggot. Apakah kita juga menyelisih mereka dengan tidak berjenggot? Bukan begini maksudnya, bukan ini maksudnya. Nanti antum katakan pula, orang Yahudi pakai baju, kita pakai baju. Untuk menyelisih orang baju kita buka baju.
Kan tidak. Bukan itu maksudnya. Mereka punya kebiasaan. Ini dia dari mayoritas atau sesuatu yang dominan pada mereka. Kebanyakan mereka itu adalah orang-orang yang mencukur jenggotnya dan memelihara kumisnya, memanjangkan kumisnya. Orang Majusi. Ya. Orang Yahudi juga dalam hal berjenggot juga berbeda dengan jenggotnya kaum muslimin. Jenggot sunnah. Jenggot orang Yahudi isbal. Kalau putih tidak disemir. Jenggot sunnah tidak isbal. Dan kalau putih disemir, itu diwarnai selain warna hitam. Nah itu pun berbeda. Ya, jadi kita menyelisih mereka. Bagaimana kalau awalnya kita riya, tapi kita sadar dan istighfar? Apakah amal kita tersebut diterima Allah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innamal a'malu bil khawatim. Ukuran amal itu adalah akhirnya. Bagaimana kita mengakhiri amal itu? Kalau awalnya kita riya, lalu kita sadar, istighfar, taubat kepada Allah, perbaiki, ikhlaskan niat. Akhiri amal itu dengan ikhlas. Kalau awalnya ikhlas, di tengah-tengah riya, kemudian istighfar, taubat, sadar kita, kembali kepada ikhlas, dan kita tutup amal kita itu dengan ikhlas, insya Allah amal kita itu akan diterima. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal itu dilihat dari apa? Penutupnya bagaimana. Apa yang menjadi sebab salafiyun tidak bisa bersatu? Siapa yang tidak bisa bersatu? Orang yang nggak mau bersatu. Itu dia jawabannya. Kenapa nggak mau bersatu? Karena hawa nafsu. Kenapa? Apa latar belakang hawa nafsu? Nggak punya ilmu. Kenapa ilmu nggak datang walaupun sudah menuntutnya? Caranya nggak benar. Seorang ikhwan apabila makan satu bungkus nasi belum kenyang, apabila dimakan oleh orang lain sudah kenyang. Pertanyaannya, apabila saya makan nasi satu bungkus lebih, apakah termasuk berlebih-lebihan? Segala sesuatu menurut kadarnya. Azanallah wa iyyakum jami'an. Ya, antum pemilik perut, antum lebih tahu kapasitas tangki perut antum. Yang jelas orang kafir itu makan untuk 7 perut. Orang mukmin makan untuk 1 perut saja. Jadi perbandingannya 1:7. Kalau kita konversikan ke dalam ilmu kesehatan, ya Pak Siddiq, perut kita itu nggak boleh kosong sama sekali. Minimal 1/7 harus terisi. Dan kalaupun penuh, takarannya adalah 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk minuman, 1/3 lagi untuk udara. 2/3 saja yang terisi makanan dan minuman. 1/3 sisanya untuk apa? Udara. Kosong sekalipun tidak boleh. Antum nggak boleh menzalimi diri sendiri dengan membiarkan perut kosong, kecuali dengan tujuan puasa. Lain cerita. Itu pun diperintahkan untuk sahur. Dan kalau sudah berbuka, segera berbuka. Tanyalah kepada dokter. Itu dengan dokter. Dokter, tanya dokter.
mudarat. Kita membiarkan perut kita kosong tanpa makanan sama sekali. Ya. Punya penyakit mah, asam lambungnya akan naik dan lain sebagainya. Jadi Islam itu sejalan dengan kesehatan. Nanti kan kita tulis buku tentang kesehatan menurut sunnah Nabi. Bahwasanya Islam tidak mengabaikan masalah-masalah kesehatan. Sebenarnya sudah ada buku, tapi mungkin susah untuk dicerna. Karena pendekatannya mungkin kurang familiar, yaitu apa? Tibun Nabawi dan lain-lain sebagainya. Saya ada rencana untuk menulis buku tentang kesehatan. Bahwasanya Islam mengarahkan kita untuk sehat. Kenapa diarahkan untuk sehat? Karena orang yang sehat jauh dari fiktor di jalan motor. Tapi kalau udah nggak sehat, pikiran juga nggak sehat di sini. Kalau pikiran udah nggak sehat, hati juga nggak sehat. Suuzon saja terjadi. Begitu dan itu akan berpengaruh juga ya kepada mental, sikap, akhlak dan perilaku seseorang. Azanillahu. Demikian sempurna dan mulianya agama Islam. Kalau seseorang itu mau melakukannya, mau mengamalkannya, mau meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam kehidupan beliau sehari-hari, sunnah-sunnah beliau memberikan panduan-panduan amal. Nanti di sini kita bahas. Bagaimana tentang tidur pagi, bagaimana mudaratnya tidur pagi, bagaimana mudaratnya tidur sore hari, bagaimana faedah qailulah, bagaimana cara menghabiskan waktu malam dan lain sebagainya. Lengkap Islam itu, ikhwan fillah. Maka dari itu Allah telah mengajarkan doa kepada Nabi Ibrahim. Apabila jatuh sakit, maka doanya adalah apa? Wa idza maridtu fahuwa yashin. Apabila aku sakit, maka dialah yang menyembuhkan aku. Allah Subhanahu wa taala lah yang menyembuhkan aku. Nabi Ibrahim tidaklah diajarkan untuk berdoa, ya Allah apabila engkau membuatku sakit. Ya, memang yang membuat sakit itu kan Allah. Atas takdir Allah, iradah Allah. Tapi iradah syar'iyah, Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita sehat. Tapi kitalah yang membuat diri kita jadi sakit. Syarat Islam itu kalau kita amalkan tidaklah membuat kita sakit, baik sakit mental ataupun sakit fisik. Kalau kita belajar akidah Ahlus Sunnah, tauhid asma wa sifat yang benar dan lurus, niscaya enggak sakit mental, enggak akan gila itu. Kalau kita belajar manhaj salaf, kita enggak akan sakit mental. Tapi kalau ada yang belajar di luar itu menyimpang dari Islam, misalnya tasawuf atau akidah-akidah yang menyimpang atau manhaj-manhaj yang menyimpang, bagaimana? Ada yang sakit mental, ada yang gila, kan begitu ya? Belajar tasawuf ujungnya gila. Belajar agama jadi gila, itu tak mungkin jika yang dipelajari itu benar, lurus. Jadi Islam tidaklah membuat kita menjadi apa? Sakit. Menjalankan Islam, mempelajari Islam tidak membuat kita jadi sakit. Mengamalkan kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh Allah di dalam Islam tidak membuat kita jatuh sakit. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa. Toha, tidaklah kami turunkan kepada kalian Al-Quran ini untuk membuat kamu susah. Susah hati, susah badan, susah pikiran, tidak. Bahkan Islam datang memberikan solusi bagi semua problematika yang kita hadapi. Artinya orang akan tenang dengan hidup bersama Islam. Jika Islamnya benar. Jika ia memahami Islam dengan pemahaman yang benar. Tapi kalau Islamnya Islam yang tak karuan, menyimpang, ujung-ujungnya juga bisa gila Islam ini. Atau sakit mental. Coba lihat orang-orang yang menyimpang manhaj itu, sakit mental ya. Senyum itu udah gak bisa lagi. Ujung-ujungnya sakit mental. Di rumah sakit ternyata hatinya udah rusak karena gak bisa senyum lagi.
Ana tinggal di asrama dan sering terjadi kemaksiatan yang silih berganti. Karena seringnya ana jadi bosan menasihati, hanya bisa menghindar. Ikhwani fillah, azani Allah wa iyyakum jami'an. Salah satu nasihat orang alim kepada seorang yang telah membunuh 100 jiwa, dia katakan kepada orang itu, apa yang menghalangimu dari taubat? Tidak ada yang menghalangimu dari taubat. Bertobatlah segera. Namun, tinggalkanlah negerimu itu. Karena negerimu itu negeri yang buruk. Pindahlah ke negeri fulan. Di sana ada orang-orang yang menyembah Allah. Sembahlah Allah bersama mereka. Jadi kalau lingkungan kita kurang baik, pindahlah segera. Cari lingkungan yang baik. Cari lingkungan yang sehat. Para ulama dulu mengatakan al-jaru qabla ad-dar. Periksa tetangga dulu baru bangun rumah. Periksa tetangga kanan kiri muka belakang, kalau perlu atas bawah kalau tinggalnya di rumah susun. Sebelum bangun rumah, jangan sampai terlanjur sudah bangun rumah ternyata samping kanan dukun, samping kiri pejudi, yang di belakang pemabuk, yang di depan pezina. Pening antum. Noleh kanan dukun, noleh kiri pemabuk, kan begitu ya. Belakang pencoleng, pencuri, depan pezina. Pening antum. Maka para ulama mengatakan al-jaru qabla ad-dar. Lihat dulu lingkungan sekitar. Lihat kanan kiri dulu, baru bangun rumah. Bukan fitina azani Allah wa iyyakum jami'an. Baik. Ya, sudah selesai. Pertanyaan sudah dijawab semua. Jadi kita padakan dulu sampai di sini karena kita masih bertemu lagi pada hari Ahad jam 8 sampai selesai untuk mengupas dan membedah kitab panduan amal sehari semalam. Ya, nah demikian saja ikhwan untuk pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari saya dan dari setan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilafan kalau ada kata-kata yang menyinggung perasaan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimin innahu huwal ghafurur rahim.